Mengusahakan hal-hal yang besar bagi Tuhan, mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan. Ini adalah moto seumur hidup tukang sepatu London, William Carey. Ia tepatnya diingat sebagai bapak misi modern. William Carey sering dipanggil pemimpi yang bodoh dan tak berguna karena mempelajari bahasa asing dan membaca kisah perjalanan Kapten Cook. Banyak dari mereka yang mengenal dia ketika ia masih menjadi tukang sepatu, mentertawakan besarnya peta yang ia tempelkan di tempat kerjanya, yang ia pakai saat ia berdoa bagi bangsa-bangsa di peta tersebut seharian. Bahkan setelah ia menjadi seorang pelayan Tuhan, Carey dianggap bodoh karena menyampaikan topik ini untuk didiskusikan di sebuah konferensi para pelayan Tuhan. Katanya, apakah amanat agung mengikat kita hari ini untuk pergi dan mengajar segala bangsa atau tidak? Seorang pelayan Tuhan yang sudah tua menghardik Carey. Katanya, duduk anak muda. Ketika Tuhan ingin membuat orang kafir bertobat, Dia akan melakukannya tanpa bantuanmu atau saya. Carey terdiam pada saat itu, tetapi dia tidak pernah dapat dihentikan. Dia kemudian menjadi seorang misionaris perintis di negara India. Roh Kudus yang sama menaruhkan kasih dan sebuah visi bagi India ke dalam hati saya. Bagi William Carey, ada banyak kesulitan untuk pergi dari Inggris ke India. Dibutuhkan berbulan-bulan mengarungi lautan yang ganas. Saya bersyukur dan merendahkan hati karena Tuhan telah mengirim saya ke India 23 kali. Setiap perjalanannya membutuhkan sekitar 24 jam sekali jalan dengan sebuah pesawat besar. Tuhan telah memakai William Carey dengan dahsyatnya di India. Di antara hal-hal lainnya, terjemahan Alkitabnya ke berbagai bahasa dan dialek Indi adalah suatu pekerjaan yang mulia dan abadi dampaknya. Meskipun saya tidak berani mengklaim telah dipakai Tuhan di India seperti William Carey, setidaknya ada dua kesamaan yang kami miliki. Pertama, tindakan menerjemahkan bagi orang-orang India apa yang telah saya tulis ke dalam banyak bahasa di sana. Kedua, oposisi sengit dialami dalam melangkah ke negeri itu dan memberitakan Injil kepada mereka. Kenangan paling menyedihkan yang saya miliki adalah pertentangan terhadap pelayanan yang saya temui di India. Beberapa dari mereka telah disebutkan dalam buku ini. Sungguh memilukan menjadi pelayan Tuhan yang sangat ditentang. Padahal Tuhan tahu motivasi yang benar yang mendorong saya untuk memberitakan Injil di seluruh bangsa. Meskipun ujiannya berat, kemenangannya jauh lebih mulia. Perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Kolose 4 ayat 17. Perintah kudus dalam ayat ini adalah suatu bagian penting dalam tujuan hidup saya. Terjemahan King James Version bahkan mengatakannya lebih tajam. Perhatikanlah pelayanan yang telah kau terima di dalam Tuhan agar engkau menggenapinya. Saya sangat ingin agar Anda juga akan menyelesaikan semua yang Tuhan tetapkan untuk Anda lakukan di muka bumi ini. Anda memiliki jalan yang telah ditetapkannya. Anda bisa menghabiskan seluruh hidup Anda semau Anda, tetapi Anda hanya bisa menghabiskannya satu kali. Bertahun-tahun yang lalu, saya menuliskan kutipan ini. Biasanya dikaitkan dengan Edward Everett Hale yang di kemudian hari disebut Helen Keller. Saya hanya satu. Saya tidak bisa melakukan segalanya, tetapi saya masih bisa melakukan sesuatu. Saya tidak akan menolak melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Banyak orang mengatakan mereka akan melakukan hal-hal besar bagi Tuhan suatu hari nanti. Ketika saya memikirkan seseorang dengan visi yang kuat, mengatasi keputusasaan dan kesukaran untuk menggenapi visi pelayanannya, saya memikirkan teman terkasih saya, Dennis White. Di awal tahun 2011, saya diundang untuk berkhotbah di gereja Dennis di Toronto. Ketika ia memperkenalkan saya, ia memberitahu orang banyak tentang 22 tahun pelayanan kami bersama. Dennis pertama kali mengundang saya ke Dominika pada tahun 1960-an. Kebaktian kebangunan rohani di lapangan terbuka yang kami adakan di kota-kota seperti Roseau, Lobire, Mahaut, dan Delices sangat membekas dalam ingatan saya. Saya sering menulis tentang berbagai pengalaman kami bersama. Mendaki gunung sepanjang 5 mil setiap malam untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani yang menjangkau ratusan orang dengan berita Injil.
berhadapan dengan seekor ular di jalan pegunungan, dan malam di mana saya jatuh di jalan pegunungan yang licin. Setelah Dominika, Dennis dan Esther White dipimpin oleh Tuhan untuk menginvestasikan 14 tahun hidup mereka di pedalaman Afrika. Pada beberapa kesempatan, Dennis mengundang saya untuk terbang ke Nairobi, Kenya, di mana kami membagikan berita Injil bersama-sama. Tuhan memakai Dennis untuk merintis gereja-gereja baru yang kemudian menjadi besar di tempat-tempat yang tidak terjangkau sebelumnya. Kisah hidup Dennis White adalah kisah tentang seorang pria kuat yang berkomitmen di ladang tuaian yang sudah menguning di dunia ini. Sungguh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tepat sekali perkataan, ketika Dennis White membuka mulutnya, Tuhan memenuhinya. Jangan membuat rencana-rencana kecil di sini. Ini adalah perkataan dari teman saya yang terhormat, Oral Roberts. Saudara Roberts menghidupi moto itu saat Tuhan memakai dia untuk mendirikan sebuah universitas yang terakreditasi penuh dengan beberapa sekolah pasca sarjana. Hari ini, Oral Roberts University memiliki ribuan alumni di seluruh dunia. Surat-surat pribadi yang ditulis tangan yang saya terima dari Oral Roberts ada di antara barang-barang milik saya yang paling berharga. Bahkan hari ini, surat-surat itu berguna untuk memberikan saya semangat. Tanamkanlah teladan dari hamba-hamba Tuhan besar ini di dalam hati kita. Jangan tukar hidup Anda untuk hal yang terlalu kecil. Jangan takut berpikir besar. Jangan takut mengharapkan mujizat. Jenis pemikiran inilah yang membawa saya memulai pelayanan radio di tahun 1961 ketika saya tidak memiliki uang, tidak ada pendukung, dan tidak seorang pun yang akan memberi saya semangat. Tetapi Tuhan memberikan saya sebuah visi yang melampaui apa yang bisa saya pikirkan. Ia menunjukkan kepada saya bangsa-bangsa di dunia di mana saya akan memberitakan Injil. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya dipanggil untuk melayani Tuhan ketika saya baru berusia 17 tahun. Saya mulai berkhotbah di gereja-gereja baptis ketika saya 18 tahun. Saya diberitahu bahwa saya terlalu takut dan malu-malu untuk bisa dipakai Allah. Namun saya belajar untuk berdiri dengan berani di atas dasar firman Tuhan dan dengan rutin menegaskan, aku bisa melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 New King James Version. Saya menghafal ratusan ayat saat saya mengucapkan firman Tuhan dengan suara lantang dan penuh kepercayaan. Roh Kuduslah yang mengembangkan keberanian di dalam saya, yang sebenarnya asing bagi kepribadian saya yang natural dan negatif. Orang benar akan seberani singa. Amsal 28 ayat 1. Apa yang saya ucapkan, saya terima. Keberanian dalam bentuk kepercayaan, iman tanpa gentar, keteguhan hati, keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Saya masih memiliki berbagai mimpi dan kerinduan di hari tua saya ini. Terkadang itu kelihatan begitu besar sehingga saya hampir tidak tahu bagaimana atau di mana meresponinya untuk membuatnya menjadi realita. Tetapi kita mengupayakan hal-hal besar bagi Tuhan dan terus mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan. Anda bisa menjadi berani dan melakukan yang sama, bahkan lebih daripada yang pernah saya lakukan dan orang-orang besar lainnya lakukan. Karena Tuhan yang Maha Besar beserta dengan Anda. Tuhan Yesus menyertai.